Ihsanul Hakim. Betul ya. Ini sangat menyita perhatian publik, di mana mau tak mau publik juga ikut mengikuti berita ini yang sebenarnya tidak harus terjadi, karena apapun perselingkuhan itu di kacamata Islam dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Bahwa perselingkuhan itu adalah perbuatan yang sangat murka, yang sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tat, hukumnya gimana nih Tat? Karena kan kemarin si Insan juga sempat berbicara ke publik bahwasannya kenapa dia melakukan perselingkuhan dan menikah siri itu dikarenakan istri sah menolak saat meminta. Adapun alasan selain penolakan itu dikarenakan katanya takut nanti gak dapet subuh, terus yang kedua malas keramas. Nah ini kebenaran ini sebenarnya mereka berdua yang tahu. Tetapi di dalam ajaran agama Islam, apabila istri tidak melayani sang suami dalam keadaan sehat atau dalam keadaan damai istilahnya ya, itu berdosa besar. Maka juga sang suami juga harus tahu diri. Kalau istri lagi capek atau dalam kondisi tertentu, lihat situasi. Islam itu tidak sempit memandang segala sesuatu itu indah, maka ada Islam itu indah. Jadi dilihat juga situasi dan kondisi. Kalau istri lagi sakit atau istri lagi gak enak badan atau dalam kondisi, yang tahu mereka berdua seperti itu. Tapi kalau aturan di dalam ajaran agama Islam bahwa kalau istri tidak mau melayani suami itu adalah berdosa. Nah ini dia kan harusnya hal seperti itu, kebutuhan biologis tidak dipublish ya Tat. Ini seorang suami atau laki-laki malah mempublish dengan aib lantang. gitu, dengan lantang kekurangan atau dalam rumah tangganya gitu. Gimana Ini Tat? sangat jelas-jelas tidak boleh di dalam ajaran agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhunni itsmu. Inna ba'dadh-dhunni ismu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membuka aib. Ya, janganlah kamu membuka aib saudaramu sendiri, apalagi ini istri. Diri sendiri itu tidak boleh dibuka aibnya ke depan publik. Itu sama dengan makan daging darah sendiri seperti itu. Memang sangat diharamkan dan sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala membuka aib, membuka hal-hal yang seperti ini ya, hal-hal yang seharusnya tidak layak, tidak bagus dikonsumsi oleh publik ya. Masalah hubungan suami istri kan nggak lucu ya seperti itu. Dan juga mereka kan ada anak, kasihan nanti jejak digital itu kan anak nanti akan baca di kemudian hari, wah orang tuaku seperti ini, dulunya pernah tidak dilayani oleh istri. Nah gitu-gitu sebenarnya tidak bagus, tidak boleh ya. Terkait Inara sendiri gimana nih Ustadz? Hukumnya dia mengatakan bahwa dia tidak tahu kalau Insan ini sudah memiliki dan masih menjalin hubungan suami istri, belum ada ibaratnya perceraian secara negara. Ya, itu kan nggak mungkin lah langsung seketika jumpa seperti itu, kan pasti lama endingnya. Pertemuan perkenalan itu kan lama. Nah ini juga publik juga banyak juga yang bertanya-tanya, itu hal yang perlu masuk akal nggak gitu, nggak tahu apa dia udah punya istri atau punya suami. Dalam hal ini kan sesuatu yang bisa dikatakan juga nggak mungkin lah nggak tahu ya. Tinggal lagi kita hal seperti ini apa memang dikondisikan supaya untuk mencari hal-hal yang menarik diperbincangkan di masyarakat, tetapi masyarakat pun juga sangat mengerti ya untuk mengenal sesuatu, apalagi lama ya mereka berkomunikasi itu kelihatannya masyarakat juga pada tahu mereka tuh lama kenalnya gitu ya. Tinggal lagi tergantung dengan nawaitu. Segala sesuatu itu yaitu berdasarkan nawaitunya. Kalau memang niatnya baik,
tidak menselingkuhi orang atau tidak menjadi pelakor ngambil suami orang atau tidak mau menikah siri. Nah itu sebenarnya seperti itu. Yang jelas pernikahan siri itu sebagian ulama, jumhur ulama banyak yang mengharamkan karena yang jadi korban itu kan wanita. Jadi membuat pihak lain menjadi korban. Dalam hal ini selalu perempuannya yang terugikan seperti itu, sehingga sebagian ulama, jumhur ulama banyak yang mengharamkan tidak boleh melakukan pernikahan siri seperti itu. Dan yang sangat disayangkan adalah netizen bilang mereka berdua tahu agama. Gimana nih Pak? Iya, itu tadi yang sangat disayangkan ya, dengan penampilan, tahulah Mbak Inara kan luar biasa pakai cadar, jubah, seterusnya. Makanya segala sesuatu itu memang dari hati. Kostum itu tidak menjamin ya. Sama lah kayak saya juga, dia ceramah nggak harus pakai kopiah juga kan, begini-gini, yang penting ilmunya seperti itu, dan kita harapannya itu nasional itu. Tapi dari pihak Insanul sendiri, Pak Ustadz memastikan bahwa pernikahan mereka itu sah walaupun nikah siri ya, karena menurut mereka dihadiri oleh pihak keluarga. Itu gimana sih menurut pandangan agama Islam? Tetapi tadi pernikahan siri itu kan ada yang menikahkan, ada wali, ada yang saksi pernikahan, ada mempelai pengantin laki dan perempuan, sah secara ini. Tetapi para ulama juga berpendapat, sebagian jumhur ulama juga berpendapat bahwa pernikahan siri itu mengarah ke perbuatan yang mudorot, ya, kayak kawin kontrak dan seterusnya, karena pernikahan yang banyak menimbulkan konflik di tengah masyarakat bagi mereka sendiri, sehingga semua yang berbentuk konflik, semua hal-hal yang banyak merugikan seseorang, terutama pernikahan siri ini sangat merugikan yang dari pihak perempuannya ya, belum lagi pembagian harta warisan dan seterusnya, sehingga terjadi pertikaian, bahkan percekcokan, bahkan pembunuhan, itu banyak sekali terjadi, sehingga hal-hal yang membahayakan keselamatan, baik keselamatan diri, keselamatan nyawa, keselamatan keluarga, dengan dampak dari pernikahan siri ini sangat banyak negatifnya, sehingga jumhur ulama sebagian banyak yang mengharamkan hal ini. Ustadz, maaf, ini bisa dikatakan si Inara ini sebagai tanda kutip pelakor gitu nggak sih? Apalagi ini kan cekcok dengan awalnya kan si Insanul dengan istri pertamanya. Iya, tanpa kita jawab pun juga kan masyarakat sudah tahu sendiri hal ini, bisa memandang.